Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ditaksir Jin Gunung Arjuna. Pada suatu hari, tepatnya setelah Tejo selesai dengan aktivitasnya sebagai kuli bangunan, dia mendapat telepon dari temannya yang bernama Nurul, cowok, dan mengajak Tejo pergi mendaki ke Gunung Arjuna untuk mengantarkan beberapa orang katanya. Bertepatan karena proyek bangunan yang dikerjakan Tejo ini sudah selesai, dia menerima ajakan si Nurul itu. Hitung-hitung buat refreshing juga. Setelah cukup lama ngobrol melalui telepon, beberapa hari kemudian tibalah hari di mana dia akan pergi mendaki ke Gunung Arjuna. Tejo yang sudah siap dengan perbekalan yang akan dibawanya pergi ke rumah Nurul, yang di sana sudah banyak teman-teman lainnya yang juga akan ikut mendaki. Sesampai di rumah Nurul, dia menyapa semua orang yang ada di situ untuk berkenalan biar lebih akrab. Setelah semuanya sudah berkumpul, 12 orang kemudian segera mengendarai motornya masing-masing untuk berangkat ke Gunung Arjuna via jalur Lawang. 12 orang itu diantaranya ada 9 cowok dan 3 cewek. Sesampai di pasar Lawang, Nurul dan Tejo yang waktu itu berboncengan dengan Nurul mengajak mereka semua untuk melengkapi logistik yang belum lengkap. Setelah 30 menit mereka melengkapi logistik, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos pendaftaran atau base camp Gunung Arjuna via Lawang. Sesampai di base camp, kurang lebih pukul 3 sore. Sesampai di situ mereka mengurus izin pendakian dan dilanjut dengan packing peralatan. Setelah kurang lebih 1 jam mengurus izin dan packing itu, mereka bersiap-siap akan memulai pendakian dan tidak lupa diawali dengan berdoa bersama. Perjalanan dimulai pada pukul 4 sore. Di awal-awal perjalanan mereka sangat have fun karena melihat pemandangan kebun teh yang sangat luas dan juga keren, hingga membuat mereka berhenti sebentar untuk berfoto-foto. Di dalam pendakian itu, ada 1 orang yang dikagumi Tejo, yaitu Intan, seorang gadis berkerudung putih yang menurut Tejo, Intan itu orangnya beda dengan yang lain. Atau bisa dikatakan, Tejo ini tertarik dengan yang namanya Intan. Setelah cukup berfoto-foto di kebun teh itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan singkat cerita, setelah melewati hutan, sampailah mereka di pos 2 tepat sebelum masuk waktu maghrib. Di pos 2 itu terdapat sebuah shelter yang bisa digunakan pendaki untuk bermalam atau hanya sekedar istirahat. Di pos 2 itu mereka break untuk menunggu waktu maghrib sekalian istirahat. Sesekali Tejo memperhatikan Intan yang waktu itu terlihat sudah sangat kelelahan. Awalnya Nurul berniat mengajak mereka semua untuk camp di pos 3. Hitung-hitung agar besok tidak jauh-jauh kalau lanjut jalan lagi. Tapi niat itu batal karena Tejo menyarankan pada Nurul agar campnya di pos 2 saja. Di situ mereka mendirikan tenda di dekat shelter pos 2 untuk bermalam. Setelah tenda sudah berdiri, mereka masak-masak untuk mengisi perut yang sejak berangkat tadi belum sempat terisi. Setelah selesai dengan semua itu, mereka langsung masuk ke dalam tenda untuk segera tidur agar besok kembali fit. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua bangun. Setelah itu mereka membuat sarapan. Mengingat pagi itu persediaan air mereka menipis, Nurul dan Tejo pergi mengambil air di sumber. Di jalur pendakian Gunung Arjuna via Lawang ini, sumber mata air hanya ada di pos 2. Itu pun letaknya sedikit jauh menuruni tebing, dan sumber dari air itu tidak bisa digunakan untuk minum karena airnya tidak jernih. Jadi air dari sumber itu hanya bisa digunakan untuk masak. Untuk minum, kita harus membawa sendiri dari bawah. Nah, ketika Nurul dan Tejo sampai di sumber mata air itu, tiba-tiba mereka mencium bau wangi dupa. Rul, cium bau dupa enggak? Iya, biarin aja. Ayo, cepetan isi airnya, jawab Nurul. Seketika itu bulu kuduk Tejo berdiri
karena dia merasakan ada yang tidak beres di tempat ini. Entah itu apa, mereka cepat-cepat mengisi air, dan ketika mereka sedang sibuk mengisi air ke dalam jerigen, tiba-tiba Tejo melihat ada yang melempar batu dari belakangnya ke arah sumber air itu. Cemplung. Spontan Tejo kaget, dia langsung melihat ke arah belakang, tapi tidak ada apa-apa yang dilihatnya. Lalu dia bilang ke Nurul, "Rul, dengar ada yang lempar sesuatu nggak di belakang?" "Dengar, tapi biarin aja. Cepetan isi airnya, sampai penuh," jawab Nurul dengan gugup. Setelah sudah terisi penuh, mereka berdua kembali ke atas dan meninggalkan bau dupa yang terdapat di sumber itu. Di perjalanan naik kembali ke pos 2, mereka sempat berhenti sebentar untuk mengambil foto, karena waktu itu view-nya luar biasa keren. Setelah cukup dengan itu, mereka kembali ke pos 2. Singkat cerita, perjalanan kembali dilanjutkan kurang lebih jam 9 pagi. Dalam perjalanan ini Nurul berjalan di paling depan dan Tejo di paling belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Kurang lebih 30 menit berjalan, mereka sampai di area sabana yang sangat luas dan hijau. Dalam perjalanan itu, seringkali mata Tejo tertuju ke arah Intan yang waktu itu berjalan di barisan nomor 5. Jadi bisa dibilang, Intan ini adalah wanita yang dikagumi Tejo dari pendakian itu. Nah, kira-kira di tengah-tengah sabana yang luas itu, jalan mereka berjarak antara 10-15 meter. Tejo yang berjalan di paling belakang kaget karena dia melihat ada satu pendaki wanita yang asing menurutnya. Wanita itu tidak memakai ransel, berbaju hitam, rambutnya panjang sepinggang, dan wanita itu sedang berjalan membuntuti Intan. Pandangan Tejo yang awalnya tertuju pada Intan, sekarang tertuju ke wanita asing itu. Perasaan cuma ada 3 cewek, tapi kok sekarang ada 4? Tejo mengabaikan semua itu karena mungkin dia salah lihat atau karena waktu itu dia sedang kelelahan. Ditambah lagi jarak Tejo dengan wanita itu lumayan jauh. Kurang lebih jam 1 siang, sampailah mereka di pos 3. Di pos 3 ini tidak ada bangunan shelter. Hanya saja pos 3 itu ditandai dengan tanah landai dengan beberapa batu besar. Di pos 3 itu mereka istirahat lagi untuk mengatur nafas. Dan di situ Tejo mencari wanita berbaju hitam yang tadi sempat dilihatnya. Setelah dicari-cari, dia tidak melihat ada wanita berbaju hitam di grupnya. Di sini Tejo heran. Padahal tadi dia melihat di rombongan ini ada 4 orang wanita. Tapi sesampai di pos 3 ini hanya ada 3. Tejo berpikir, berarti tadi aku memang salah lihat. Setelah kurang lebih 20 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos berikutnya. Di perjalanan menuju ke pos berikutnya ini, mereka memasuki hutan dan masih tetap dalam posisi yang sama. Dan selama perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 itu, Tejo sudah tidak lagi melihat wanita berbaju hitam yang tadi berjalan di belakang Intan. Singkat cerita, sebelum masuk waktu maghrib, mereka sampai di pos 4, yang di situ sudah terdapat satu rombongan pendaki lain sedang ngecamp. Setelah pos 4 ini, jalur akan melewati hutan Lali Jiwo. Sesampai di situ mereka lekas mendirikan tenda untuk bermalam, karena mereka tidak ingin berjalan melewati hutan tersebut ketika matahari akan terbenam. Itu bahaya. Setelah selesai makan, mereka tidak langsung tidur. Mereka santai-santai dulu. Setelah selesai makan, mereka tidak langsung tidur. Mereka santai-santai dulu di depan tenda sambil bakar-bakar ikan, karena kebetulan waktu itu ada salah satu anggota yang membawa ikan. Mereka juga bergabung dengan satu rombongan yang terlebih dahulu sudah camp di situ. Dan ternyata satu rombongan itu tadi habis dari puncak, tapi memutuskan untuk bermalam lagi di pos 4. Setelah lama berbincang-bincang, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena udara terasa semakin dingin, mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Malam itu mereka mendirikan 3 tenda dengan posisi berhadapan. Tenda 1 diisi oleh Nurul dan 3 orang temannya. Tenda 2 diisi oleh Tejo dan 3 orang lainnya.
sedangkan tenda 3 diisi Intan dan 2 orang cewek lainnya. Ketika sedang tidur nyenyak, entah jam berapa Tejo terbangun karena dia merasa terusik oleh suara yang bersumber dari luar tenda. Suara itu seperti orang yang sedang beraktivitas di luar tenda. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Nah, di sini Tejo mikir, mungkin ada pendaki lain yang baru sampai di pos 4. Tejo kembali melanjutkan tidurnya dan mengabaikan suara tersebut. Tapi suara itu terus-menerus terdengar seperti itu dan tidak berhenti. Karena penasaran, Tejo duduk dari tidurnya untuk melihat siapa yang ada di luar tenda itu. Dia membuka sedikit resleting tendanya, dan ternyata di luar tenda itu, Tejo melihat Intan sedang menari dengan lincah. Sekilas Tejo tahu dengan tarian itu. Itu adalah tarian khas Jawa Timur, yaitu tari remo. Melihat semua itu, Tejo hanya tercengang melihatnya. Dia mikir, itu si Intan ngapain malam-malam remo? Apa dia kesurupan? Kira-kira 3 menit lamanya, Tejo melihat Intan yang terus-menerus menari seperti itu. Setelah itu terlihat Intan terduduk. Lama dia terduduk dan Tejo terus memperhatikannya melalui pintu tenda yang terbuka sedikit. Setelah lama diperhatikan, Intan tidak juga bergerak dan masih dalam posisi duduknya. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan Intan, Tejo berniat keluar dari tendanya untuk menghampiri Intan. Dan belum sampai Tejo membuka pintu tenda, tiba-tiba terlihat Intan berdiri dengan tegap. Spontan Tejo membatalkan niatnya untuk keluar tenda. Dan pelan-pelan Intan berjalan ke arah belakang tendanya yang diisi 3 cewek tadi, hingga Tejo tidak bisa melihat keberadaan Intan. Kembali lagi, karena khawatir terjadi sesuatu dengan Intan, tanpa berpikir panjang, Tejo segera keluar dari tendanya untuk mencari Intan. Tapi ketika sudah berada di luar tenda, dia tidak melihat keberadaan Intan. Tidak lama kemudian dari arah bawah terdengar suara srek, 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 dan terlihat ada beberapa cahaya senter. Setelah dilihat, itu adalah 3 pendaki lain yang baru saja sampai di pos 4. Tejo menyapa 3 rombongan pendaki itu. Baru nyampe, Mas? Iya, Mas, jawab pendaki lain. Mau camp di sini apa lanjut jalan? Tanya Tejo lagi. Kayaknya camp di sini aja, soalnya udah capek banget, jawab salah satu pendaki itu sambil melepas tas karirnya. 3 rombongan itu kemudian mendirikan tenda di pos 4. Karena masih khawatir dengan Intan, Tejo membuka tenda 3 yang diisi 3 cewek itu. Setelah dibuka, terlihat Intan dan 2 cewek lainnya sedang tidur pulas. Di sini Tejo bingung. Perasaan tadi aku lihat Intan jalan ke belakang tenda, tapi kok sekarang udah ada di dalam tenda? Sambil mendirikan tenda, rombongan yang baru datang itu bertanya pada Tejo, "Rombongan dari mana, Mas?" "Kami dari Surabaya." "Sampean sendiri dari mana?" jawab Tejo. "Oh, kami dari Malang," jawab balik pendaki itu. Setelah tenda sudah selesai didirikan, 3 pendaki itu menawari Tejo kopi. Hingga akhirnya mereka berempat berbincang-bincang sebentar. Karena udara semakin dingin dan 3 pendaki itu juga akan istirahat, mereka masuk ke dalam tendanya masing-masing. Sebelum masuk ke dalam tendanya sendiri, Tejo membuka lagi tenda cewek untuk memastikan keberadaan Intan lagi. Setelah dilihat, ternyata benar, Intan masih dalam keadaan tidur. Begitupun 2 teman ceweknya. Tejo kemudian masuk ke dalam tendanya untuk melanjutkan tidurnya. Sebelum tidur, dia memikirkan kejadian barusan. Kok bisa ya, tiba-tiba Intan udah ada di dalam tenda? Padahal tadi terlihat jelas dia pergi ke belakang tenda, dan aku nggak lihat dia masuk tenda. Akhirnya Tejo mengabaikan semua itu. Yang penting tidak terjadi apa-apa dengan Intan. Keesokan harinya Tejo bangun. Setelah bangun ternyata makanan sudah siap. Jadi bisa dibilang pagi itu Tejo telat bangun. Setelah bangun, mata Tejo hanya tertuju pada Intan karena dia masih teringat
sekaligus khawatir dengan kejadian semalam. Tapi pagi itu Intan nampak baik dan sehat-sehat aja. Setelah semua selesai makan, mereka semua siap-siap karena pagi itu mereka akan melanjutkan perjalanan summit ke puncak. Ketika sedang siap-siap itu, Tejo memberanikan diri untuk bertanya pada Intan. "Intan, gimana keadaannya? Sehat kan?" "Alhamdulillah sehat, Mas," jawab Intan dengan keadaan yang fit. Tepat jam 8 pagi mereka berkumpul untuk berdoa sebelum memulai perjalanan menuju ke puncak. Setelah selesai berdoa, perjalanan dimulai dengan posisi yang sama. Nurul di depan dan Tejo di paling belakang. Ketika akan meninggalkan pos 4, Tejo melihat tenda dari pendaki yang baru datang semalam masih dalam keadaan tertutup. Mungkin mereka masih tidur karena kecapean. Sebenarnya pagi itu Tejo ingin bilang pada Nurul tentang kejadian yang semalam dilihatnya, tapi tidak sempat karena waktu itu posisi jalan Tejo dan Nurul jauh. Akhirnya Tejo menyimpan itu dulu untuk menunggu waktu yang pas untuk dia bilang ke Nurul. Kira-kira 30 menit berjalan, sampailah mereka di hutan Lali Jiwo. Ini adalah hutan yang fenomenal di Gunung Arjuno, yang mitosnya barang siapa yang mempunyai niatan jelek bisa-bisa disesatkan di hutan ini. Sesuai dengan namanya, hutan atau alas Lali Jiwo yang berarti hutan lupa diri. Tapi syukurlah ketika melewati hutan ini, mereka tidak ada kendala apapun hingga sampai di area Pelawangan. Pelawangan adalah sebuah area yang mempunyai vegetasi terbuka yang letaknya tepat berada di atas hutan Lali Jiwo. Waktu itu kondisi Pelawangan cukup berkabut. Sesampai di Pelawangan, Tejo yang berada di paling belakang seringkali berhenti karena dia sangat kelelahan. Ditambah lagi persediaan air yang dibawa Tejo sudah sangat menipis. Tejo berteriak memanggil satu orang yang berjalan di depannya, yang jaraknya sekitar 10 meter di depannya, untuk menanyakan air minum. Tapi dia juga sama, persediaan airnya juga tinggal sedikit. Melihat itu, Tejo tidak tega memintanya. Pelan-pelan Tejo berjalan menyusuri area ini hingga dia tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Karena merasa haus, Tejo berinisiatif untuk mengumpulkan air bekas embun yang menempel di dedaunan ke dalam tutup botol. Sedikit demi sedikit air itu dikumpulkan, kemudian diminum, dan itu dilakukan Tejo sambil berjalan pelan-pelan. Kira-kira di pertengahan area Pelawangan itu, dari belakang terlihat ada satu orang pendaki yang sedang berjalan naik. Di sini Tejo sedikit lega. Semoga saja pendaki itu membawa air lebih dan dia bisa minta sedikit. Tejo menunggu pendaki itu sambil dia duduk di pinggir jalur. Ketika sudah dekat, ternyata satu pendaki itu adalah Intan. Melihat itu Tejo kaget, karena setahu Tejo, Intan ini udah duluan di atas. Dan seingat Tejo tidak ada anggota lain di belakang selain dia. Tapi ini kok tiba-tiba Intan ada di belakang. Tejo bertanya pada Intan, "Loh, Intan kok ada di belakang? Bukannya udah duluan di depan?" "Iya mas, tadi sempat istirahat karena capek," jawab Intan. Kemudian Intan memberi Tejo air minum yang dibawanya. "Haus ya mas? Ini aku ada air, minum aja." Di sini ada yang aneh. Air yang diberikan Intan pada Tejo itu wadahnya bukan dari botol, tapi dari bambu. Karena waktu itu Tejo ini sudah sangat kehausan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menerima air yang diberikan Intan, kemudian meminumnya. Setelah meminum itu, Tejo mengucapkan terima kasih pada Intan. Lalu Intan bilang, "Ya udah, lanjut jalan lagi mas, udah ketinggalan jauh sama teman-teman." Kemudian mereka berdua lanjut jalan di tengah kabut yang cukup tebal ini. Dan Tejo, dia meminta Intan agar berjalan di depannya. Ketika sedang berjalan itu, Intan yang berjalan di depan Tejo ini jalannya cepat banget. Sampai-sampai Tejo tertinggal lumayan jauh dari Intan. Sebenarnya Tejo ingin teriak ke Intan untuk menunggunya. Tapi karena gengsi Tejo membiarkannya. Karena saking cepatnya Intan jalan, Tejo tertinggal jauh.
hingga Intan ini tidak terlihat. Dalam hati Tejo bilang, "Gila ini si Intan, cepet banget jalannya, kayak nggak ada rasa capek sama sekali." Singkat cerita, sampailah Tejo di puncak Gunung Arjuno yang masih dalam kondisi berkabut. Sesampai di puncak itu, dia bertemu dengan rombongannya yang sudah sampai terlebih dahulu dan sedang membuat kopi. Tejo juga melihat Intan sudah berada di puncak. Sesampai Tejo di puncak, Nurul bilang, "Gila, lama banget bro, ngapain aja di jalan?" "Iya, aku kehabisan air tadi," jawab Tejo yang sangat kelelahan. Tejo pun bergabung dengan mereka untuk minum kopi. Setelah puas minum kopi, mereka foto-foto di puncak. Meskipun waktu itu keadaan puncak sangat berkabut. Setelah cukup dengan semua itu, sekitar jam 12 siang mereka kembali turun meninggalkan puncak. Di perjalanan turun, Tejo masih di posisi paling belakang. Nah, sesampai mereka di hutan Lalijiwo, Intan yang tadinya jalan jauh di depan tiba-tiba berhenti untuk menunggu Tejo. Di situ Tejo dan Intan ini berjalan di paling belakang. Nah, ketika mereka berdua berjalan di belakang itu, tiba-tiba Intan bilang ke Tejo, "Mas, ada yang suka sama kamu loh." Mendengar itu Tejo kaget, lalu dia jawab, "Oh ya, siapa?" "Ada, tapi dia tidak sama seperti kita." "Maksudnya?" "Ada makhluk lain yang suka sama Mas Tejo, dan dia ingin ikut dengan Mas Tejo. Tapi tenang aja mas, dia baik kok. Sekarang dia ada di sekitar Mas Tejo." Awalnya Tejo menganggap perkataan Intan itu bercanda, tapi setelah ngobrol panjang, ternyata yang diucapkan Intan itu serius, bahwa ada bangsa jin yang menyukai Tejo dan ingin ikut bersama Tejo sebagai pendamping. Menurut Intan, makhluk itu sudah bersama Tejo sejak kemarin naik setelah meninggalkan pos 2. Tejo pun bertanya pada Intan tentang kejadian tadi malam yang dia lihat di luar tenda. Kenapa malam itu Intan menari? Dan menurut Intan, yang menari itu bukan Intan, tapi itu adalah makhluk lain yang ingin ikut dengan Tejo dan sengaja menjelma menjadi Intan. Pertanyaannya, kenapa Intan bisa tahu tentang hal itu? Ternyata Intan ini mempunyai kelebihan. Dia bisa melihat makhluk lain yang tak kasat mata dan bisa berkomunikasi batin dengan mereka. Mendengar semua penjelasan dari Intan, Tejo berpikir, berarti yang ngasih aku minum tadi pagi itu bukan Intan. Pantas saja wadah minumannya terlihat aneh. Tejo yang tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti itu bertanya pada Intan, bagaimana caranya agar makhluk itu tidak ikut dengannya. Lalu Intan meminta pada Tejo agar tenang. Kalau memang Tejo tidak mau, Intan bisa membantunya. Mereka berdua sepakat untuk tidak mengatakan hal ini kepada yang lain, agar yang lain tidak panik. Sesampai mereka di pos 2, Intan mengajak Tejo untuk pergi ke sumber mata air, dengan alasan ke teman-teman lainnya untuk mengambil air. Mereka berdua kemudian turun ke sumber itu. Sesampainya di situ, Intan memberi Tejo sebuah batu dan memintanya untuk melempar batu di dalam air. Setelah dilempar, tiba-tiba terlihat sosok wanita yang sedang duduk membelakanginya. Sosok itu berambut panjang dan mengenakan pakaian hitam. Melihat itu sontak Tejo kaget. Dia bilang ke Intan, "Tan, itu siapa?" Tapi Intan tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegap sambil memejamkan matanya. Tejo berpikir waktu itu Intan sedang kesurupan. Tapi ternyata diamnya Intan itu karena sedang berkomunikasi batin dengan sosok berpakaian hitam itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sosok wanita itu perlahan memudar seperti asap, hingga akhirnya dia hilang. Mereka pun segera mengisi air ke dalam botol. Setelah itu mereka kembali ke atas ke pos 2. Di perjalanan kembali ke atas itu, Intan bilang ke Tejo bahwa sosok itu sudah kembali ke alamnya dan tidak akan ikut lagi dengan Tejo. Intan juga bilang awal mulanya sosok itu suka dengan Tejo, yaitu di tempat ini, di sumber. Mungkin ketika dia ambil air bersama Nurul kemarin. Mendengar penjelasan dari Intan,
bahwa sosok itu sudah tidak akan ikut lagi, Tejo merasa lega. Sesampai mereka di pos 2, perjalanan turun kembali dilanjutkan hingga sampai kembali di base camp. Sekitar jam 4 sore. Sesampai di base camp, mereka bersih-bersih badan, dan setelah maghrib, mereka kembali pulang dengan selamat. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.